Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan fungsi logika pada Microsoft Excel. Jadi, yang pertama kita bikin judul dengan menyeret kolom dan kita merge atau kita gabungkan. Kita ketik judulnya fungsi logika. Oke, kita bold dan ganti warna background sesuai keinginan. Jadi, yang pertama itu ada fungsi logika not. Jadi fungsi logika not yaitu implementasi dari negasi. Merupakan pernyataan yang berbanding terbalik dari statement awal. Hasil eksekusi berupa true or false. Jadi maksudnya yaitu jika statement awalnya 1, maka hasilnya 0. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kita langsung aja bikin tabelnya. Statement. Jadi untuk bikin tabel kita klik yang di atas ini ke all border. Masukkan statementnya yang pertama itu 1, lalu selanjutnya 0. Jadi untuk rumusnya itu, jadi untuk sebelum memasukkan rumus kita harus mengetik sama dengan agar bisa ini terjalan rumusnya. Not, terus kita klik statementnya, terus kita tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya jadi false. Lalu kita bisa langsung saja tarik kotak hijau di bawah sini, tarik ke bawah, maka dia langsung auto keisi dia rumusnya. Jadi yang selanjutnya rumus logika yang kedua yaitu logika N. Logika N ini adalah implementasi dari konjungsi, menggabungkan dua atau lebih pernyataan dengan kata hubung N. Salah cok. Selanjutnya itu logika N. Logika N yaitu implementasi dari konjungsi, menggabungkan dua atau lebih pernyataan dengan kata hubung N. Hasil eksekusi berupa true or false. Jadi untuk logika N kita membutuhkan dua statement dan kita juga membutuhkan nilai dua orang siswa. Dan kita bikin dulu tabel nilainya. Itu contoh orangnya itu Doni dan Dani. Nilainya 60 dan 80. Statement 1, statement 2. Hasilnya. Satu 0 1 terus 0.
Jadi untuk logika N rumusnya adalah sama dengan N buka kurung, kita klik nilai Doni, terus kasih tanda panah ke kiri atau tanda kecil, lalu nilai Dani, terus koma atau titik koma, nilai Doni, salah, nilai Dani, tanda besar atau panah ke kanan, terus nilai Doni 60, tutup kurung, enter. Ini kenapa bisa true hasilnya? Karena itu pertama nilai Doni lebih kecil dari nilai Dani, yaitu 60 lebih kecil dari 80. Selanjutnya nilai Dani lebih besar daripada nilai Doni. Itu untuk rumus yang pertama. Lalu untuk rumus yang kedua itu statement satunya 1, statement 2-nya 0. Caranya itu seperti ini. N buka kurung, nilai Doni lebih kecil dari nilai Dani, terus koma, nilai Dani lebih kecil dari nilai Doni. Kenapa bisa false? Yaitu karena statementnya itu 1 dan statement 2-nya 0. Yaitu statement 1 itu maksudnya benar dan statement yang kedua itu 0 atau enggak, salah. Yaitu nilai Doni lebih kecil dari nilai Dani itu benar. Terus nilai Dani lebih kecil daripada nilai Doni itu salah. Maka hasilnya jadi false. Jika satu salah, maka salah semua. Karena konsep dari logika N yaitu perkalian dalam matematika. Seperti ini. Selanjutnya statementnya 0 sama 1. Rumusnya N juga. Buka kurung. Nilai Doni lebih besar dari nilai Dani, koma, nilai Dani lebih besar dari nilai Doni. Enter. Hasilnya false. Selanjutnya statement 0 sama 0. Untuk statement 0 sama 0, N buka kurung, nilai Doni lebih besar daripada nilai Dani, koma, nilai Dani lebih kecil daripada nilai si Doni, tutup kurung. Nah, hasilnya false karena statementnya salah ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada logika OR. Nah, logika OR itu implementasi dari disjungsi, menggabungkan dua atau lebih pernyataan dengan kata hubung OR. Untuk logika OR kita juga membutuhkan nilai dan juga dua statement. Kita tinggal copy aja dengan klik Ctrl C, lalu pastenya dengan klik shortcut Ctrl V. Nah, maka dia auto langsung ke paste ya. Untuk hasilnya, nah, logika OR ini rumusnya
caranya sama, tapi rumusnya aja yang beda. Kalau logika n tadi kan pakai n, kalau logika or pakai or dia rumusnya. Or buka kurung nilai Doni lebih kecil dari nilai Dani, koma nilai Dani lebih besar dari nilai Doni. Nah, true. Selanjutnya or buka kurung Doni kecil dari nilai Dani, lalu koma nilai Dani kecil dari nilai Doni. Enter. Nah, kenapa hasilnya bisa true? Karena jika ada satu benar, maka hasilnya akan benar semua. Karena konsep dari logika OR adalah pertambahan dalam matematika. Penjumlahannya dari penjumlahan dalam matematika. Selanjutnya OR buka kurung nilai Doni lebih besar dari nilai Dani, koma nilai Dani lebih besar dari nilai Doni. Nah, ini true juga karena ada satu yang benar ya. Lalu yang terakhir statementnya sama-sama 0. Or buka kurung Doni lebih besar dari Dani, koma Dani lebih kecil dari Doni. Nah, maka hasilnya akan false karena tidak ada satupun yang benar statementnya. Lalu logika yang ketiga yaitu ada logika if. Nah, logika if itu implementasi dari implikasi, menentukan kesimpulan dari beberapa kondisi atau keadaan. Hasil eksekusi dapat ditulis sesuai kemauan sendiri. Untuk logika if kita memerlukan tabel nilai dari rapot siswa dengan contoh seperti ini. Nama, keterangan, terus grade, terus rank, peringkat. Di sini dalam tabel ini saya akan membuat 10 contoh siswa ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Untuk mengisi nomor dengan otomatis kita menggunakan rumus row buka kurung tutup kurung garis tengah row lagi buka kurung, kita klik yang kolom no ini, terus kita kunci dengan klik F4 atau enggak Fn F4, lalu kita tutup kurung. Nah, maka langsung keluar, jadi kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, maka auto keisi ya nomornya. Lalu namanya itu siswa 1, siswa 2, kita tarik aja. Oke. Nilainya 190.
dan kita juga membutuhkan nih tabel grade seperti ini. Kita kasih warna agar menarik. Untuk mencari keterangan tuntas atau remetnya, kita menggunakan rumus if, buka kurung, klik nilainya, terus tanda besar sama dengan koma atau titik koma, salah, 75, terus koma atau titik koma, petik 2 atas, tuntas, terus petik 2 atas lagi, terus koma, petik 2 atas, remedial, petik lagi, terus tutup kurung. Nah, maka langsung auto tuntas ya. Terus untuk ke bawah kita tinggal tarik aja lagi. Nah, maka langsung auto. Untuk mencari grade kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, nilai siswanya, terus koma, besar sama dengan 90, koma, petik 2a, petik 2 lagi, koma, kita ulang, if, buka kurung, nilai siswanya besar sama dengan 80, koma, petik b, petik lagi, koma, kita ulang lagi, if, buka kurung, C40, atau nilai siswanya besar sama dengan 70, koma, petik C, petik lagi, koma, if, buka kurung, nilai siswanya besar sama dengan 60, koma, petik D, petik lagi, koma, if, buka kurung, nilai siswanya besar sama dengan 0, koma, petik petik lagi. Lalu karena rumusnya kita ulang 5 kali, makanya tutup kurungnya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu rumusnya. Lalu kita tinggal tarik ke bawah aja agar auto. Nah, maka langsung keluar grade atau untuk mencari peringkat kita menggunakan rumus rank, buka kurung, nilai siswa pertama, terus koma atau titik koma, tarik semua nilai siswa, terus kita kunci dengan F4 atau FN F4, lalu koma atau titik koma lagi. Nah, di sini ada descending sama ascending. Descending itu maksudnya yang nilai tertinggi maka akan peringkat pertama. Untuk ascending yang nilai tertinggi maka dia yang akan peringkat terakhir. Kita menggunakan descending 0, terus kita tutup kurung, enter. Nah, maka langsung muncul peringkatnya. Lalu kita tinggal tarik ke bawahnya. Nah, maka langsung muncul. Sekian dari video penjelasan fungsi logika dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.